Ke fakta berikutnya, peristiwa keji pembakaran 3 santri di pondok pesantren di Lombok Tengah masih bergulir. Terjadi sejak Desember hingga kini, kasusnya bergulir perlahan. Sementara 2 korban luka bakar parah, juga keluarga korban tewas terus perjuangkan keadilan. Tolong pastikan hukum tidak pandang bulu meskipun pelakunya adalah anak tuan guru atau pemilik pondok pesantren. Nyawa anak saya tidak bisa dibeli dengan selembar kertas damai. Memastikan kebenaran terungkap, memperjuangkan tegaknya keadilan. Inilah yang kini dilakukan seorang ibu setelah kehilangan putranya. Di hadapan anggota DPR RI, tangisnya pecah saat mengisahkan putra yang dititipkannya di pondok pesantren malah terenggut nyawanya dengan keji jauh dari manusiawi. Korban dibakar di tempatnya menuntut ilmu. Harapan saya sangat sederhana, jangan biarkan kasus kematian anak saya Sahril Sobirin menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Merespon jeritan ibunda korban, Komisi 3 DPR RI buka suara. Ya, yang paling penting adalah kita jangan terlalu prematur, Pak, ya, mengambil kesimpulan. Ini hanya sekedar kesengajaan dan lain sebagainya. Karena kalau dari uraian yang disampaikan tadi ya oleh Ibu diterjemahkan ya, adanya pengancaman. Siap. Ya, nggak mungkin Ibu bohong ya, nggak mungkin ya. Sebetulnya kita bisa yakini itu. Siap. Kalau dia mendapatkan berita dari anaknya yang sudah almarhum lalu disampaikan di sini, saya sih ya feeling saya nggak mungkin beliau menyampaikan yang tidak Siap. benar gitu loh. Nah Siap. itu harus didalami betul, Pak, harus didalami betul ya. Termasuk nanti peran institusi pesantrennya. Terkait perjuangan ini, 14 Juli, 2 santri dalam peristiwa pembakaran ini juga mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Jakarta. Saat ini medis, kemudian juga perlindungan yang lain ya, saya kira terutama tentunya pendampingan hak prosedural, dan itu kan saya kira tadi kuasa hukum juga sudah ada ya, nanti kita bisa bekerja sama. termasuk restitusi juga betul ya? Termasuk restitusi. Terjadi Desember 2025 di Pondok Pesantren Roshidatus Saulatiyah Al-Ibrahimi. Akibat perlakuan keji ini, 3 santri berusia 12, 13, dan 14 tahun jadi korban. 1 korban tak bertahan usai jalani perawatan intensif. 2 lainnya luka bakar serius dan terancam cacat seumur hidup. Semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan, dan insya Allah dalam waktu mungkin dari Kamis akan dilakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada, insya Allah ada penetapan tersangka. Berapa jadi kita dalam hal ini karena antara korban dengan dari pondok pesantren itu ada dengan keluarga. Pertengahan Juli ini, 2 orang sudah ditetapkan tersangka, terdiri pimpinan pondok dan 1 orang santri berusia 15 tahun. Kasus penganiayaan berat, pembunuhan juga dugaan adanya intimidasi dan pengancaman ini disebut masih terus didalami. Tim Liputan melaporkan.